Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zairatul Mukarramah dari Tadris Matematika IAIN Kediri. Di sini saya akan membahas tentang pendapat beberapa ahli mengenai perkembangan kognitif. Ada 6 ahli yang akan saya bahas. Yang pertama adalah Vygotsky, yang kedua Alfred Binet, yang ketiga Sternberg, yang keempat Woodford, yang kelima Williams, yang keenam Raymond Cattell. Yang pertama Vygotsky. Vygotsky mengatakan bahwa perkembangan anak tidak bisa dipisahkan dari kegiatan sosial dan kultural. Seperti teori perkembangan, ada 3 konsep menurut Vygotsky. Yang pertama, konsep zona perkembangan proksimal. Di dalam teori Vygotsky ini, dalam perkembangan proksimal menekan apakah anak bisa melakukannya sendiri atau anak membutuhkan bantuan dari orang lain seperti orang-orang di sekitar, yaitu orang tua, guru, atau teman sebayanya. Yang kedua, konsep scaffolding. Teori perkembangan Vygotsky mendeskripsikan perubahan pada anak usia dini dalam melakukan pembelajaran, di mana seorang guru mengajarkan kepada anak usia dini tentang keterampilan anak, yaitu seperti melakukan pembelajaran dengan bermain, supaya anak juga bisa berpikir logis dan terampil dalam melakukannya serta bisa memahami apa yang diajarkan oleh gurunya. Kemudian yang ketiga, ada bahasa dan pemikiran. Dalam teori Vygotsky ini, anak usia dini menggunakan pembicaraan bukan untuk komunikasi sosial saja, tetapi juga membantu anak usia dini dalam mengerjakan tugasnya sebagai murid. Jadi, untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain, anak usia dini lebih dapat memahami dan mempelajari bahasa yang lebih dalam. Kemudian yang kedua ada Alfred Binet. Menurut Alfred Binet, potensi kognitif seseorang tercermin dalam kemampuannya menyelesaikan tugas-tugas yang menyangkut pemahaman dan penalaran. Ada 3 aspek kemampuan dalam intelijensi. Yang pertama, konsentrasi, yaitu kemampuan memusatkan pikiran kepada suatu masalah yang harus dipecahkan. Yang kedua, ada adaptasi, kemampuan mengadakan adaptasi atau penyesuaian terhadap masalah yang harus dihadapi. Kemudian yang ketiga, ada bersikap kritis, kemampuan untuk mengadakan kritik baik dalam masalah yang dihadapi maupun terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, Sternberg. Menurut Sternberg, ada 5 komponen kognitif, yaitu yang pertama, metakomponen. Metakomponen yaitu proses kendali yang lebih tinggi tingkatnya yang digunakan dalam perencanaan pelaksanaan dan pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah. Yang kedua, ada komponen penampilan, yaitu proses yang menjalankan rencana dan melaksanakan keputusan bersama yang dipilih oleh metakomponen. Yang ketiga, komponen pencapaian, yaitu proses yang terlibat dalam usaha mempelajari informasi baru. Yang keempat, komponen ingatan, proses terlibat dalam pengingatan informasi yang sebelumnya telah disimpan dalam ingatan. Dan kemudian yang kelima, komponen alih terap, yaitu proses yang terlibat dalam pemindahan informasi yang diingat dari satu situasi ke situasi yang lain. Kemudian yang keempat ada Guilford. Guilford mengembangkan suatu teori atau model tentang kognitif manusia yang disusun dalam suatu sistem yang disebut struktur kognitif. Berdasarkan model ini, aktivitas mental dapat diklasifikasikan dalam 3 hal. Yang pertama, operasi intelektual. Operasi intelektual yang menyangkut proses pemikiran yang berlangsung dan terdiri dari 5 kategori, yaitu kognisi, ingatan, berpikir konvergen, berpikir divergen, dan penilaian. Kemudian yang kedua adalah konten atau materi, yang menunjukkan macam materi yang digunakan terdiri dari 4 kategori, yaitu figural, simbolik, dan semantik, dan behavioral. Dan yang ketiga adalah produk. Produk yang merupakan hasil dari proses dan materi terdiri dari 6 kategori, yaitu unit,
kelas, hubungan, sistem, transformasi, dan aplikasi. Kemudian yang kelima ada Williams. Menurut Williams, ciri-ciri perilaku kognitif ada 4. Yang pertama, berpikir lancar, yaitu menghasilkan banyak gagasan atau jawaban yang relevan. Yang kedua, berpikir luas, yaitu menghasilkan gagasan yang beragam. Yang ketiga, berpikir orisinal, yaitu memberikan jawaban yang tidak lazim atau beda dari yang lain. Kemudian yang keempat, berpikir terperinci, yaitu mengembangkan, menambah, memperkaya suatu gagasan, memperinci detail, dan memperluas suatu gagasan. Kemudian yang terakhir adalah Raymond Cattell. Raymond Cattell mengklasifikasikan kognitif ke dalam 2 kategori, yaitu yang pertama field intelligence dan yang kedua gestalt intelligence. Field intelligence adalah tipe kemampuan analisis kognitif yang relatif tidak dipengaruhi oleh pengalaman belajar sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah gestalt intelligence, yaitu adalah keterampilan atau kemampuan berpikir yang dipengaruhi oleh pengalaman belajar sebelumnya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.